Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 686 sampai bab 690. Bab 686 Kabupaten Yunling, Acara Akbar. Dengan kata lain, keluarga Wei di Kabupaten Yunling tempat Wu Yun pergi sekarang dapat dikatakan sebagai sarang harimau dan kolam naga. Sepanjang perjalanan, melalui diskusi dengan Wei Fucheng, dia juga memiliki pemahaman umum tentang struktur kekuasaan Kabupaten Yunling. Wilayah Kabupaten Yunling sangat luas. Seperti yang dikatakan Qi Xiuyuan kepadanya sebelumnya, ibu kota kabupaten setara dengan seluruh benua timur, atau bahkan lebih besar. Kabupaten Yunling memiliki total 5 kota. Komandan seluruh Kabupaten Yunling adalah Istana Pangeran di pusat Kabupaten Yunling. Setiap kota memiliki banyak kekuatan, besar dan kecil. Dan setiap kota juga memiliki rumah tuan kota untuk mengelola kekuatan besar dan kecil ini. Dan keluarga Wei mereka adalah kekuatan keluarga yang relatif biasa di kota Baisui di Kabupaten Yunling. Keluarga Wei, belum lagi dibandingkan dengan seluruh Kabupaten Yunling, bahkan di kota Baisui, hanya dapat dianggap sebagai kekuatan menengah ke bawah. Justru karena itulah dia datang ke kota Jiyun untuk mengawasi dan menilai. Karena setiap penilaian kota Jiyun, Kabupaten Yunling secara simbolis akan mengirimkan pasukan untuk mengawasi. Tahun ini giliran mereka di kota Baisui. Kekuatan yang lebih besar di kota Baisui secara alami tidak suka datang, jadi hanya kekuatan yang relatif lemah seperti mereka yang akan dikirim. Saat dia mengatakan ini, wajah Wei Sucheng dipenuhi kegembiraan. Jelas, dia sangat puas bertemu Wu Yun. Setidaknya, itulah yang terlihat di permukaan. Setelah Wei Fucheng menyelesaikan perkenalannya, Wu Yun berpikir sejenak dan mengungkapkan keraguan terbesar di hatinya. Tentu saja, itu tentang tujuan kunjungannya kali ini, yaitu untuk berubah menjadi buah janji. Dengarkan saja Wu Yun berkata, Senior Wei, ada yang ingin kutanyakan padamu. Tapi itu tidak masalah. Wei Fucheng melambaikan lengan bajunya dan berkata. Sebelumnya, ku dengar ada acara akbar yang diadakan di Kabupaten Yunling. Ada banyak hadiahnya, termasuk buah janji transformasi roh. Entahlah. Sebelum Wu Yun selesai berbicara, Wei Fucheng berkata dengan bingung, hah? Bagaimana kamu mengetahuinya? Wu Yun berpikir sejenak dan berkata, aku mendengarnya, aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Wei Fucheng memandang Wu Yun, tetapi tidak melakukannya. Tidak terlalu memikirkannya. Berkata, apa yang Anda dengar memang benar. Ini adalah acara akbar yang diadakan oleh Istana Pangeran di Kabupaten Yunling untuk generasi muda di Kabupaten Yunling. Hadiah ini memang memiliki roh transformasi Wuji. Hanya saja, di pada saat ini, Wei Fucheng berhenti berbicara. Wu Yun sangat gembira saat mendengar ini, selama dia memiliki buah janji transformasi roh ini, Bai Ling akan terselamatkan. Dia mendesak, Senior Wei, tolong berhenti bersikap sok dan katakan padaku. Wei Fucheng tidak menjawabnya, tetapi menggelengkan kepalanya dan bertanya, mengapa kamu menginginkan buah janji transformasi roh ini? Wu Yun mengangguk. Tanpa mengatakan yang sebenarnya, siapa yang tidak menginginkan harta karun? Wei Fucheng meliriknya, dengan sedikit rasa jijik yang tak terlihat muncul di matanya. Berkata, bukannya saya mencoba untuk pamer, tetapi jika Anda menginginkan buah janji transformasi roh ini, saya khawatir itu tidak mungkin. Peristiwa akbar ini terjadi setahun yang lalu. Meski berlangsung selama 2 tahun, banyak di antaranya kami di utara. Sudah jenius daratan telah berkompetisi selama setahun, dan Anda tidak memiliki kesempatan. Bagaimana Anda mengatakan ini? Pada saat ini, Wu Yun sangat gembira, tetapi dia tidak menunjukkannya terlalu jelas. Itu diadakan setahun lalu dan berlangsung selama 2 tahun. Bukankah waktunya tepat untuk menyamai sisa waktu Bai Ling? Wei Sucheng berkata, karena Anda ingin tahu, izinkan saya memberitahu Anda bahwa beberapa tahun yang lalu, seorang ahli persenjataan datang ke Kabupaten Yunling kami, yang mahir dalam produksi boneka susunan dan mekanisme cerdik lainnya.
Dia menghabiskan beberapa tahun di ibu kota Istana Raja, dibangun benteng mekanisme yang sangat besar. Di dalamnya terdapat banyak boneka formasi dan mekanisme pintar dengan kekuatan berbeda-beda. Saya tidak punya angka pasti berapa jumlah boneka dan mekanisme yang ada, karena kami tidak ada seorang pun dari keluarga Wei yang menghadiri acara ini, tetapi prasyarat untuk mendapatkan hadiah adalah mereka harus berhasil menerobos benteng mekanisme ini. Apalagi, ini baru penilaian pertama, ada juga penilaian kedua, jadi mereka yang telah rusak melalui mekanisme benteng harus bersaing dan 3 teratas akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah tersebut. Setelah jeda, dia berkata lagi, dikatakan bahwa sudah ada pemimpin tertinggi di Kabupaten Yunling. Tianjiao telah melewati setengah dari level di tahun ini. Saat dia berbicara, dia memandang Wu Yun dengan penuh minat, kilatan sarkasme melintas di wajahnya, dan berkata, sekarang, apakah kamu masih berpikir kamu memiliki harapan? Wu Yun mengerutkan kening, tetapi tidak menjawabnya secara langsung. Sebaliknya, dia bertanya, seorang ahli pemurnian senjata yang mahir dalam seni boneka mesin. Kedengarannya sangat kuat, tapi bukankah itu berarti ahli pemurnian senjata telah lama punah di benua hutan belantara? Wei Fucheng tersenyum dengan dingin kali ini, sorot matanya. Penghinaan tidak lagi disembunyikan. Berkata, punah. Itu hanya karena mereka tidak mau repot-repot pergi ke benua Anda yang lain. Di benua utara kita, apakah mereka alkemis, pemurni senjata, atau ahli formasi, meskipun mereka berharga, mereka tidak langka. Wu Yun menghela nafas dalam hatinya. Diam. Diam bahagia. Tampaknya keterampilan yang saya pelajari akhirnya dapat digunakan. Alkimia. Dia adalah seorang jenius yang bisa menciptakan teknik alkimia sendiri. Memperbaiki senjata. Dia sudah mampu menyempurnakan boneka tingkat bumi. Pembentukan. Ia memiliki susunan formasi terlengkap di dunia, namun ia tidak pernah sempat mempelajarinya. Meskipun Wu Yun tidak memiliki kesan yang baik tentang benua utara ini. Namun meskipun demikian, jika Anda ingin menjadi lebih kuat dengan lebih cepat, datang ke benua utara adalah salah satu cara terbaik. Hanya ketika musuh di sekitarnya lebih kuat, potensi penuh Wu Yun dapat dikeluarkan. Jika Anda pernah menginap di Jalan Dongda, atau benua selatan. Mungkin, beberapa ratus tahun kemudian, Wu Yun bisa menjadi sosok yang membanggakan di benua timur seperti Du Xingning atau Wu Xitian. Namun ini sudah menjadi batasnya, dan sudah sangat sulit untuk mencapai kemajuan lebih lanjut. Di Beidalu, terdapat lebih banyak peluang untuk berkembang. Namun, Wu Yun tenggelam dalam kegembiraannya sendiri. Dia tidak menyadari penghinaan yang ditunjukkan Wei Fucheng barusan. Jika dia menyadarinya, dia mungkin bisa menghindari beberapa kesulitan yang terjadi setelahnya. Sayangnya dia tidak memiliki kesempatan, karena saat ini, Wei Fucheng telah kembali ke senyuman ramah sebelumnya. Segera, Wu Yun bertanya, Senior Wei, apakah saya masih dapat berpartisipasi dalam acara akbar ini? Wei Fucheng mengerutkan kening dan menatap Wu Yun dengan mata aneh. Dia awalnya berpikir bahwa setelah memberitahu Wu Yun hal ini, Wu Yun akan kecewa dan menyerah. Tanpa diduga, dari nadanya, dia terlihat penuh percaya diri. Ada orang-orang berbakat dari semua lapisan masyarakat. Jadwal kompetisi sudah setengah jalan. Kenapa kamu tidak menyerah saja? Wei Fucheng bertanya dengan nada aneh. Saya harus berpartisipasi. Mata Wu Yun bersinar dengan tekad. Awalnya, dia harus berpartisipasi hanya demi Bai Ling. Setelah mendengarkan perkenalan Wei Fucheng, dia menjadi sangat tertarik dengan apa yang disebut benteng mekanisme ini. Karena ini adalah pemurni senjata pertama yang dia temui yang selain dia juga bisa memurnikan wayang. Anda harus melihat metode pihak lain. Adapun yang disebut jenius lainnya, Wu Yun tidak menganggapnya serius. Bagaimana jika saya membiarkan Anda mencalonkan diri selama 1 tahun dulu? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Wei Fucheng berbalik dan tidak lagi memandang Wu Yun. Sedikit ejekan tidak sabar muncul di matanya. Dia mengutuk diam-diam di dalam hatinya, kamu benar-benar pecundang yang bodoh. Apakah kamu pikir aku benar-benar menghargaimu? Namun dia berkata, mari kita bicarakan hal-hal ini ketika kita sampai di keluarga Wei. Wu Yun menatap Wei Fucheng saat ini tampak belakang tiba-tiba terasa ada yang tidak beres.
Tapi saya tidak terlalu memikirkannya. Itu adalah perjalanan yang panjang dan saya tidak tahu berapa lama. Akhirnya, kami sampai di batas Kabupaten Yunlin. Bab 687, Konspirasi, Metode Transfigurasi. Ketika Anda tiba di perbatasan Kabupaten Yunlin, saya telah memberi tahu keluarga Wei bahwa mereka telah mengatur kartu identitas untuk Anda. Hari ini, Anda adalah tamu keluarga Wei saya, kata Wei Fucheng dengan tenang dan sambil tersenyum. Menghadapi. Segera, mereka sampai di gerbang kota Baisui, Kabupaten Yunlin. Melihat gerbang kota Baisui, Wu Yun merasakan matanya berbinar. Baru pada saat inilah saya memahami apa itu kemewahan dan gaya. Setidaknya, gerbang itu lebih megah dari gerbang kota manapun yang pernah dilihatnya di tempat lain. Di gerbang kota ada beberapa penjaga dari kota Baisui. Dengan Wei Fucheng di sini, para penjaga ini secara alami tidak akan menghentikannya. Setelah memasuki kota Baisui, Wu Yun menyadari apa arti kelapangan. Lebar jalan ini lebih dari 10 meter, rumah-rumah di kedua sisinya dibangun dan dilengkapi perabotan dengan baik, orang-orang datang dan pergi, membuatnya semarak. Mau tak mau aku menghela nafas, tak heran benua utara cukup meremehkan benua lain. Meski pemikiran ini menjijikkan. Namun dalam arti tertentu, memang jauh melampaui benua lain. Adapun yang disebut monster berjalan-jalan, Wu Yun belum melihatnya. Segera, kami tiba di rumah keluarga Wei. Kediaman keluarga Wei memang sangat megah. Tampaknya hanya kekuatan keluarga, tetapi tampaknya lebih besar dari beberapa sekte. Di kediaman keluarga Wei, beberapa pria parubaya memimpin beberapa orang yang tampak seperti murid dan menunggu di depan pintu. Melalui perkenalan Wei Sucheng, Wu Yun juga mengetahui bahwa di antara orang-orang ini adalah penguasa rumah Wei dan tuan muda rumah Wei. Tuan dari rumah Wei dan tuan muda dari rumah Wei masing-masing disebut Wei Dahai dan Wei Jianyun. Sisanya adalah beberapa kerabat agunan. Meskipun orang-orang ini tampak baik hati, Wu Yun selalu merasa ada yang tidak beres. Apakah perlu memobilisasi seluruh manajemen puncak pemerintah untuk menyambut saya, orang kelas 2 di mata Anda? Hanya karena kekuatan yang saya tunjukkan di bidang penilaian kota Jiyun. Jika ditempatkan di benua selatan, Wu Yun mungkin akan mempercayainya, tetapi di Beidalu, ini tidak mungkin. Yang paling membuat Wu Yun merasa tidak nyaman adalah senyuman orang-orang ini. Ada beberapa ekspresi lain yang kurang lebih tersembunyi. Meski lemah, ia ditangkap oleh Wu Yun. Dan Wu Yun juga merasakan bahwa di antara orang-orang ini, orang dengan tingkat kultivasi tertinggi mungkin adalah Wei Dahai. Tingkat budidaya harus berada di atas alam Yuan He tingkat kelima. Menakutkan jika dipikir-pikir, di benua timur. Di bawah 4 akademi besar, Xing Yunfeng, yang tidak diragukan lagi merupakan kekuatan lini kedua di seluruh benua timur, Xing Tianyi, pemimpin lembah Linglong, Sui Yanxing dan lainnya hanya berada di puncak alam Yuan He. Keluarga Wei hanya dapat dianggap sebagai kekuatan pinggiran di antara kekuatan pinggiran di benua utara, dan tuannya telah mencapai alam Yuan He tingkat kelima. Tidak sulit membayangkan betapa menakutkannya para pemimpin kekuatan besar tersebut nantinya. Budidaya sisanya tidak menarik perhatian Wu Yun. Namun, tuan muda dari keluarga Wei, Wei Jianyun, membuat Wu Yun melihat kedua kali. Pria ini sedikit lebih tua darinya, mungkin berusia pertengahan 20-an, tetapi tingkat kultivasinya hanya di tingkat ketiga dari Tianzun. Dunia. Ini jauh dari monster Beidalu yang dibayangkan Wu Yun, dan bahkan lebih buruk dari anak laki-laki dari benua timur. Namun, Wu Yun segera merasa lega. Ini hanyalah kekuatan kecil di pinggiran benua utara. Situasi ini tidak sulit untuk dipahami. Singkirkan keterkejutanmu. Wu Yun masih tidak tahu apa yang ingin dilakukan keluarga Wei, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya mendengar Wei Aocheng berkata, Tuan Istana, ini adalah jenius muda yang saya ceritakan di jalan. Wei Dahai menatap Wu Yun, lalu mengangguk dan berkata, Diakon Aocheng, kali ini kamu melakukannya. Sangat bagus bahwa kamu membawa seorang jenius muda ke keluarga Wei-ku. Itu sangat bagus. Kemudian dia memandang Wu Yun dan berkata, Wu Xiaoyou, silakan masuk. Setelah memasuki keluarga Wei, mereka mengadakan jamuan makan. Di atas meja, Wei Dahai secara pribadi menyerahkan kartu identitas kepada Wu Yun.
Beritahu Wu Yun bahwa tanda identitas ini adalah suatu keharusan di Jalan Beida, jika tidak, dia akan langsung dikeluarkan. Wu Yun melihat kartu identitas di tangannya. Mau tak mau aku mengernyitkan mataku, di kartu identitas itu masih tercetak tulisan A dan 2. Meski tidak sejelas Ji Yun Cheng, itu tetap membuktikan status kelas 2-nya. Kemudian, mereka juga mengajukan banyak pertanyaan kepada Wu Yun, kebanyakan tentang tubuh Wu Yun yang menakutkan dan kecepatan yang luar biasa di bidang penilaian. Wu Yun menjawab dengan tiba-tiba. Wu Yun juga memberitahu mereka bahwa dia ingin pergi ke ibu kota Istana Pangeran Kabupaten untuk berpartisipasi dalam penilaian benteng. Yang mengejutkan Wu Yun, Wei Dahai sebenarnya setuju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia juga berjanji untuk secara pribadi mengirim Wu Yun ke ibu kota Istana Pangeran daerah dalam 3 hari. Apakah semua ini tampak berjalan terlalu baik? Wu Yun selalu merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Awasi semuanya, dan ketika tentara datang untuk menutupi air dan bumi, lihat apakah mereka benar-benar punya niat. Mengenai apakah orang-orang ini akan memikirkan tentang benda-benda di tubuh mereka, Wu Yun tidak memikirkannya. Pertama, mustahil bagi mereka untuk mengetahui apa yang terjadi pada Wu Yun. Kedua, jika dia benar-benar ingin merampoknya, dia pasti sudah melakukannya sejak lama dan tidak akan pernah menyambutnya di rumah dengan sopan. Pada malam hari, Wu Yun telah kembali ke ruangan yang diatur oleh rumah Wei untuk berlatih. Dan di ruangan lain di rumah. Saat ini, mereka bertiga tampak menyeramkan. Itu adalah Wei Dahai, Wei Jianyun, dan Wei Fucheng. Dengarkan saja Wei Dahai berkata, apakah Anda yakin Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri? Tetapi mengapa saya tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang dia hari ini meskipun telah dilakukan pengujian berulang kali? Wei Fucheng berkata, Guru, ini sepenuhnya benar, anak ini. He sebenarnya mampu menekan budidayanya di alam transformasi laut di bawah hidung saya, sehingga mustahil bagi kami untuk mendeteksinya. Selain itu, setelah mengekspos budidayanya, ia menggunakan budidaya alam transformasi dewa tingkat pertama dan langsung menggunakan kekuatan alam transformasi laut. Dewa daging murni akan mengambil alih. Bukan hanya Zhuang Niu, yang berada di alam transformasi tingkat kelima, tanpa cedera dengan satu pukulan, namun dia bahkan segera melumpuhkan Zhuang Niu dengan punggung tangannya secepat kilat. Setelah jeda, sebuah jejak rasa malu melintas di wajahnya, dan dia berkata, kecepatan itu. Bahkan aku tidak bisa melihat dengan jelas. Wei Dahai mengangguk dan hendak berbicara, tetapi Wei Jianyun mendengus dengan nada menghina. Berkata, hah, kenapa kamu banyak bicara? Tidak bisakah kamu menggali meridian dan dantiannya dan memberikannya kepadaku? Wei Dahai memelototinya dan berkata, Jian Yun, kamu dilahirkan dengan meridian yang padat, hidung kemacetan, dan dantian yang sempit. Saya memikirkan ayahmu. Begitu banyak metode yang memungkinkanmu untuk hampir mencapai tingkat kultivasi ini sekarang. Jika benar seperti yang dikatakan di akun Fucheng, kali ini akan menjadi kesempatan terbaikmu. Wei Fucheng juga mengangguk dan berkata, Tuan, gali dengan paksa. Tentu saja, itu diinginkan, tetapi memiliki banyak kelemahan dan mungkin tidak berhasil pada Anda. Yang saya harap adalah Anda dapat sepenuhnya memiliki tubuhnya, itulah sebabnya saya membawanya kembali bukannya menangkapnya. Apa maksudmu? Kata Wei Jianyun. Transformasi asteris. Kata Wei Fucheng. Prasyarat penggunaan teknik migrasi ini adalah tidak adanya perlawanan dari kesadaran kedua belah pihak. Inilah mengapa keluarga Wei sangat menyenangkan Wu Yun. Biarkan Wu Yun mempercayai mereka dan tidak berdaya. Jika Wu Yun ditangkap secara paksa, cara migrasi ini pasti tidak akan efektif. Bab 688 Ahli Sihir, Lidah Biao. Wei Jianyun terkejut dan berkata, maksudmu, biarkan kesadaranku memasuki pikirannya, memiliki semua ingatannya, dan memiliki tubuhnya. Kalau begitu, bukankah aku akan menjadi dia? Wei Jianyun tampaknya memiliki beberapa keraguan. Tidak. Mau. Wei Dahai sedikit marah dan berkata, kamu bajingan, ini adalah satu-satunya cara kamu bisa menjadi lebih kuat. Dengan tubuhmu, aku khawatir kamu akan terjebak di alam para dewa dalam hidup ini. Setelah jeda, nadanya sangat melunak, dan dia berkata,
Selama kesadaran itu milikmu, apakah tubuh itu penting? Melihat bahwa Wei Jianyun masih tidak bahagia, dia menambahkan, juga, bahkan dibandingkan dengan ketampanan, meskipun kamu dilahirkan oleh aku harus mengakui bahwa Wu Yun jauh lebih tampan darimu. Melihat Wei Jianyun tetap diam, Wei Dahai menatap Wei Fucheng lagi. Berkata, hanya saja jika Anda ingin menggunakan metode migrasi, Anda harus membuatnya tidak berdaya, itu sulit. Wei Fucheng tersenyum dingin dan berkata, jangan khawatir, guru, selama dia tidak meragukannya. Kita hari ini, saya akan memiliki rencana yang cerdas. Kalau begitu Wu Yun akan menyerahkannya kepada Diakon Fucheng untuk mengurusnya. Saya akan mengundang Guru Li untuk mendiskusikannya besok. Wei Fucheng mengangguk. Guru Li ini bernama Li Dabiao. Ia dikenal sebagai ahli sihir nomor 1 di kota Baisui. Teknik yang disebut ini adalah transformasi. Pada tahun-tahun awal, dia tidak tahu bahwa teknik aneh yang dia pelajari dari sana dapat memungkinkan orang untuk secara paksa menyerang kesadaran orang lain. Sehingga menduduki tubuh orang lain. Karena teknik ini, ia pun mendirikan kuil Tao di kota Baisui yang disebut kuil perubah bentuk. Mengenai apa yang disebut pelepasan ini, tidak diketahui dari mana dia mempelajarinya, setidaknya Wu Yun belum pernah mendengarnya. Dalam beberapa hari terakhir, Wu Yun tinggal di rumah Wei tanpa keluar, dia berlatih di kamarnya. Menunggu batas waktu 3 hari yang dikatakan Wei Dahai, bahwa dia ke ibu kota Istana Raja untuk berpartisipasi dalam tantangan mekanisme benteng. 3 hari akhirnya berlalu. Pada hari ketiga, saya mendengar suara Wei Fucheng datang dari luar pintu. Wu Yun membuka pintu dan melihat di belakang Wei Fucheng, beberapa pelayan cantik dari keluarga Wei berkerumun dan mendorong Wu Yun langsung ke tempat tidur. Saya memberikan layanan penuh perhatian kepada Wu Yun untuk sementara waktu. Wu Yun tersipu untuk beberapa saat. Mereka mencuci muka dan mulut, mengganti pakaian dan merias wajah. Faktanya, beberapa hari terakhir ini, para pelayan cantik ini datang untuk bertanya sekali sehari. Namun Wu Yun tidak membukakan pintu, tanpa disangka, di bawah pimpinan Wei Fucheng, kali ini ia justru diserang. Saat semuanya selesai, Wei Fucheng terlihat tersenyum dengan tatapan aneh di matanya. Dia berkata, teman kecil Wu Yun, apakah ini pertama kalinya kamu berhubungan dekat dengan seorang wanita? Mengapa kamu begitu malu dengan para pelayan ini? Jika kamu jatuh cinta dengan seseorang, katakan padaku dan dia bisa tidur denganmu di malam hari. Wu Yun dengan cepat melambaikan tangannya, bahkan Bai Lier pun tidak bisa tidur dengannya, apalagi para pelayan ini. Setelah memilah pikirannya beberapa saat, Wu Yun berkata, Senior Wei, bolehkah saya bertanya di mana Tuan Istana Wei berada? Jika saya ingat dengan benar, hari ini adalah batas waktu yang dikatakan Tuan Istana Wei untuk membawa saya ke ibu kota kabupaten. Wei Fucheng mengangguk dan berkata, jangan khawatir, teman kecil, aku akan membawamu menemui penguasa istana nanti. Saat ini, ada ruangan lain. Wei Dahai dan putranya sama-sama hadir, di seberang mereka duduk seorang lelaki tua bertubuh kurus dan bermulut lancip serta pipi monyet. Dengan 2 kumis di bibirnya, dia tampak seperti penjahat yang licik dan licik. Orang ini jelas adalah penguasa kuil penampakan di kota Baisui, Tuan Li Dabiao. Meski usianya agak tua, sebut saja dia Pak untuk saat ini. Dengarkan saja Li Dabiao berkata, Tuan Istana Wei, jangan khawatir, saya, Li Dabiao, tidak pernah gagal, tapi ini hanyalah anak laki-laki di alam dewa. Selama dia tidak siap sebelum memasuki pintu nanti, saya bisa segera membuatnya jatuh ke dalam kondisi transformasi. Tentu saja saya pernah mendengar nama Anda, Tuan. Bagus sekali, bagus sekali. Wei Dahai juga mengangguk berulang kali. Pada saat ini, wajah Wei Jianyun tampak agak enggan, dan dia melihat tubuhnya dari waktu ke waktu. Karena dia tahu bahwa sebentar lagi, dia akan mengucapkan selamat tinggal pada tubuh ini. Namun, meski enggan menyerah, masih ada harapan. Lagi pula, menurut Wei Fucheng, tubuh Wu Yun pasti memiliki potensi yang tidak terbatas. Setelah beberapa saat, saya mendengar Li Dabiao berkata, Tuan Wei, tolong beri jalan. Saya akan membuat persiapan terlebih dahulu. Kemudian, Li Dabiao mulai meletakkan barang-barang di sekitar ruangan. Tempat lain, kamar Wu Yun.
Wei Jucheng mengambil waktu dan berkata, temanku, sudah hampir waktunya. Ikutlah denganku. Wu Yun tidak berhati-hati dan mengikuti Wei Jucheng menuju kamar Wei Dahai. Saat ini, dia tidak tahu bahwa konspirasi besar sedang menunggunya. Di pintu kamar, Wei Aocheng berpura-pura mengetuk pintu dan bertanya, Tuan, apakah Anda siap? Teman kecil Wu Yun ada di sini. Suara Wei Dahai datang dari dalam, masuk. Wei Fucheng mengangguk. Mengambil mundur selangkah, dan memberi isyarat mengundang ke Wu Yun. Saat ini, di kamar Wei Dahai, Li Dabiao sedang memegang pengocok di tangan kirinya dan tongkat Perancis di tangan kanannya. Ada topi penyihir di kepalanya. Kostumnya sangat aneh. Seluruh ruangan dihiasi dengan beberapa bendera formasi aneh. Mereka sudah bersiap, tinggal menunggu Wu Yun mengambil umpan. Wu Yun tidak sopan, dia maju selangkah dan membuka pintu tanpa tindakan pencegahan apapun. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah Wei Dahai dan putranya duduk di posisi pertama. Kemudian, dia melihat sekeliling dan melihat Li Dabiao mengenakan penyihir aneh. Saat dia hendak bertanya, dia tiba-tiba melihat Li Dabiao langsung membaca mantra. Ajaibnya, bendera formasi yang disisipkan di mana-mana di ruangan itu langsung memancarkan cahaya merah tua yang aneh. Tiba-tiba, Wu Yun merasa bingung di depan matanya, dan pikirannya seperti diserang oleh sesuatu, membuatnya bingung. Pada saat ini, Wu Yun segera menyadari ada yang tidak beres. Meskipun dia ingin melawan, dia hanya merasa lemah di sekujur tubuhnya, meskipun dia hampir tidak bisa terus berdiri, dia tidak lagi memiliki kekuatan ekstra. Terlebih lagi, dia segera kehilangan kesadaran sepenuhnya. Namun, keadaan ini hanya berlangsung sesaat, karena kemampuan swadaya Taisang Martial God Jue untuk melindungi tuannya membuatnya beroperasi secara mandiri. Kesadaran Wu Yun yang sudah kabur segera sadar kembali. Kemudian, pria berkostum aneh itu bersumpah, Tuan Wei, sudah selesai. Saya, Li Dabiao, akan mengambil tindakan dan tidak pernah ketinggalan. Wu Yun segera diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk. Tampaknya bajingan ini sangat perhatian, dan mereka benar-benar punya konspirasi. Namun ia tidak terburu-buru menjelaskannya, malah ia tetap berpura-pura bingung. Lihat apa yang mereka coba lakukan. Pada saat yang sama, dia diam-diam tertawa di dalam hatinya. Teknik dewa bela diri tertingginya bahkan dapat mematahkan teknik pesona Bailir yang menakutkan. Bagaimana Anda bisa dengan mudah ditipu oleh orang ini? Kemudian, saya mendengar Wei Dahai berkata, Guru Li mengambil tindakan, dan dia memang pantas mendapatkannya. Mari kita mulai teknik transformasi sekarang. Tapi hati-hati jangan sampai melukai tubuh ini. Saat itu, selama anjing berhasil mengambil alih ini kesadaran dan tubuh anak laki-laki itu adalah milik anakku. Bab 689 Sukses. Tuan Li. Ambil alih kesadaranku, serang tubuhku. Apa artinya? Apa yang sedang dilakukan orang-orang ini? Penampakan apa ini asteris-asteris? Tampaknya cukup kuat. Pada saat ini, segala macam keraguan menyelimuti hati Wu Yun. Saat mereka berbicara, secara tidak sengaja, Wu Yun tetap tenang dan melihat sekeliling seluruh ruangan. Saat melihat bendera formasi ditanam di dalam ruangan, segera menjadi jelas. Melihat penempatan beberapa bendera formasi, Wu Yun sekilas tahu bahwa ini adalah formasi psikedelik. Hal ini dapat membingungkan kesadaran Wu Yun. Dari sudut matanya, dia dengan santai melirik ke arah Guru Li, yang dipanggil Wei Dahai, dan berkata diam-diam, tampaknya yang disebut transformasi ini adalah Guru Li menggunakan kekuatan formasi psikedelik ini untuk menipu keinginan orang dan secara paksa menduduki itu kesadaran orang lain. Tampaknya orang ini juga memiliki beberapa pencapaian dalam bidang formasi. Selain itu, Wu Yun juga menemukan bahwa tingkat kultivasi Guru Li juga berada di alam Yuanhe. Namun, jika hanya seperti ini dan ingin menyerang kesadaran Wu Yun, haha, itu akan menjadi mimpi. Tapi Wu Yun tetap tenang, ini pertama kalinya dia melihat formasi psikedelik ini. Coba lihat, bagaimana Guru Li beroperasi, dan bagaimana dia mengendalikan dan menguasai kesadaran orang lain. Namun, yang membingungkan Wu Yun adalah, apa yang ingin mereka lakukan dengan tubuh mereka ini? Bukankah lebih baik membunuhku saja dan mengambil barang-barangku? Setelah beberapa saat, Li Dabiao berkata, baiklah, Tuan Wei, biarkan Tuan Muda datang.
Ingat, ketika saya mengucapkan mantranya nanti, kesadaran Tuan Muda tidak boleh menunjukkan perlawanan apapun. Transformasi ini membutuhkan kita bertiga. Kesadaran dari Tuan Muda sedang terjadi pada saat yang sama. Anak laki-laki ini telah ditundukkan oleh saya. Selama kesadaran Tuan Muda tidak melawan nanti, akan mudah untuk berhasil. Wei Dahai memandang Wei Jianyun dan berkata, Jianyun, apakah kamu mendengar apa yang Guru Li katakan? Wei Jianyun mengangguk dan melangkah maju. Wei Dahai mengingatkan lagi, Guru Li, Kuanzi dilahirkan dengan kekurangan dalam kultivasinya. Apakah dia bisa bangkit tergantung pada saat ini? Pasti tidak ada masalah. Li Dabiao mengangguk dan berjanji bahwa tidak akan ada masalah. Setelah mendengar ini, Wu Yun akhirnya mengerti alasannya. Terlahir dengan cacat. Jadi begitulah, tidak heran dia masih berada di level yang mulia surgawi di usia yang begitu tua. Ternyata Anda menyukai potensi kultivasi tubuh saya dan ingin membiarkan sampah ini menyerang kesadaran saya dan menempati tubuh saya. Hehe. Dalam hal ini, saya akan memberikan pertunjukan yang bagus nanti. Wu Yun sudah memikirkan strategi untuk menghadapinya. Beberapa saat kemudian, Wei Jianyun terlihat berjalan di depan Wu Yun. Kemudian, Li Dabiao mulai melantunkan beberapa mantra aneh. Tiba-tiba, garis-garis cahaya merah tua mulai muncul pada bendera formasi di ruangan itu, bergegas menuju mereka bertiga. Wei Dahai dan Wei Fucheng berdiri menunggu di samping. Meski mereka agak cemas, mereka sama sekali tidak khawatir. Sepertinya mereka masih sangat mempercayai Li Dabiao. Tanpa dia sadari, semua ini terlihat di mata Wu Yun. Segera, seberkas cahaya merah tua mengalir ke pikiran Wu Yun dan Wei Jianyun. Mata Wei Jianyun menjadi kabur sejenak, dan kesadarannya jelas diserang oleh formasi kebingungan ini. Adapun Wu Yun. Tak heran, kekuatan membingungkan ini langsung dihancurkan berkeping-keping oleh seni dewa bela diri Taisang. Namun, untuk mencegah mereka melihat petunjuknya, Wu Yun sengaja menempatkan kesadarannya dalam keadaan tidak berdaya. Segera setelah itu, mantra di mulut Li Dabiao terdengar bergerak semakin cepat. Kemudian, Li Dabiao terlihat menepuk lembut dahi Wu Yun dan Wei Jianyun dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, Wu Yun merasakan kepalanya memanas, seolah ada sesuatu yang aneh telah menyerang kesadarannya. Itu terlihat seperti kabut putih. Setelah beberapa saat, kabut putih berangsur-angsur mengembun dan terbentuk, berubah menjadi manusia kecil. Setelah melihat lebih dekat, penjahat ini tiba-tiba berubah menjadi Wei Jianyun. Sudut mata Wu Yun bergerak sedikit, dan dia diam-diam berpikir bahwa Guru Li benar-benar mampu, dan dia benar-benar berhasil membiarkan kesadaran Wei Jianyun berhasil menyerang pikiran saya. Di depan Wei Jianyun, yang terkondensasi menjadi kabut putih, cahaya merah tua membimbingnya ke depan. Di bawah bimbingan lampu merah tua ini, Wei Jianyun sepertinya sedang mencari sesuatu. Wu Yun diam-diam tersenyum di dalam hatinya, lampu merah tua ini seharusnya menjadi pancaran kesadaran Li Dabiao. Tentu saja, mereka juga tahu apa yang mereka cari. Dengan sebuah pikiran, kabut putih lainnya muncul di lautan kesadaran, secara bertahap mengembun menjadi bentuk. Perlahan berubah menjadi penampilan Wu Yun. Ketika Wei Jianyun melihat awan itu, dia segera tersenyum dan berkata kepada cahaya merah gelap di lautan kesadaran, Tuan Li, kami menemukannya. Suara Li Dabiao datang dari lampu merah gelap, naik dan serang dia. Aku akan memberitahumu nanti. Kalian berdua menjadi satu, dan ketika saatnya tiba, kalian akan berhasil menempati kesadaran dan tubuhnya. Wei Jianyun terlihat berlari menuju Wu Yun. Wu Yun tersenyum dingin dan tenang. Sesaat kemudian, Wei Jianyun menukik ke bawah dan berubah menjadi bola kabut putih lagi, bergegas menuju Wu Yun. Tiba-tiba, saya melihat lampu merah tua Li Dabiao tiba-tiba bersinar terang. Di saat yang sama, suara gemuruh pelan datang dari dalam. Lelehkan aku. Pada saat yang sama, tubuh Wu Yun dan Wei Jianyun yang menyatu langsung mengeluarkan ratapan menyedihkan. Segalanya tampak berjalan pada tempatnya. Sayangnya, hal-hal tidak berkembang sesuai dengan gagasan Li Dabiao. Karena orang yang membuat jeritan menyedihkan itu bukanlah Wu Yun, melainkan Wei Jianyun. Apa yang terjadi? Li Dabiao berkata dengan heran di tengah lampu merah gelap. Sambil meratap, Wei Jianyun berkata dengan susah payah, Li, Guru Li, cepat, selamatkan saya, orang ini tidak
tidak terkendali, saya merasa kesadaran saya akan mencair, simpan, simpan. Tiba-tiba, semua sunyi. Ratapan berhenti, teriakan minta tolong menghilang, dan tidak ada suara lagi. Li Dabiao, yang tersembunyi di balik lampu merah gelap, merasa ngeri dan berkata, kamu tidak bingung dengan migrasi saya asteris. Pada saat ini, Wu Yun tiba-tiba berdiri dan berkata sambil mencibir, transportasi asteris. Tapi, itu hanya formasi kebingungan, tetapi kamu ingin menyerang kesadaranku dengan kekuatan kecil ini. Tiba-tiba, dari Wu Yun, kekuatan kesadaran yang kuat menyebar menuju cahaya merah gelap. Li Dabiao berteriak, berbalik dan lari. Di lautan kesadaran Wu Yun, dia tidak dapat menggunakan kultivasinya, begitu seseorang memecahkan kemampuannya untuk berubah bentuk, dia tidak akan berdaya saat ini. Tapi dia ingin melarikan diri, bagaimana Wu Yun bisa membiarkannya melarikan diri? Dia langsung menangkap Li Dabiao, menginjaknya, dan menghancurkannya. Bersamaan dengan ini, Li Dabiao meraung sedih sampai dia menghilang. Li Dabiao tidak pernah berpikir bahwa dia, seorang kultivator tingkat tinggi, akan mati begitu pengecut dalam kesadaran seorang anak di alam transformasi. Terlebih lagi, dia masih mati berdasarkan teknik yang paling dibanggakannya, asteris-asteris. Tentu saja, semua ini terjadi di lautan kesadaran Wu Yun, dan dunia luar tidak mengetahuinya. Dari dunia luar, ketiga orang itu berdiri di sana dengan tenang saat ini, tidak bergerak sama sekali. Namun, semuanya sepertinya sudah berakhir, tetapi Wu Yun belum siap untuk mengakhirinya. Karena keluarga Wei ini berani menipu kepercayaannya dan bahkan mencoba menggunakan cara tercela untuk menyerang tubuhnya. Kemudian ikuti saja trennya dan berpura-pura sukses. Dengan bantuan langsung dari Wei Jianyun, seluruh keluarga Wei lenyap. Bab 690 seluruh keluarga dimakamkan bersamanya. Pada saat yang sama, Wei Jianyun dan Li Dabiao di ruangan itu hanyalah tubuh yang tidak sadarkan diri. Wu Yun berpikir sejenak sebelum bangun. Karena Anda akan bertindak, Anda harus bertindak seperti itu. Menurut rencana Wei Dahai sebelumnya, tubuh Wei Jianyun secara alami ditinggalkan dan tidak diperlukan lagi. Tapi Li Dabiao tidak bisa jatuh begitu saja, setidaknya dia harus mengatakan dia berhasil, lalu meninggalkan keluarga Wei dan mati. Hal ini agak sulit. Meskipun dia mahir dalam seni mengendalikan binatang dengan jiwa, hal ini tidak berpengaruh pada manusia. Jika ingin menyempurnakan sebuah wayang, akan memakan waktu tertentu, dan itu tidak mungkin. Setelah memikirkannya, hanya ada satu cara. Yaitu memaksakan kesadarannya ke dalam pikiran Li Dabiao dan mencoba melihat apakah dia bisa mengendalikannya. Tiba-tiba, secercah kesadaran menyebar dari pikiran Wu Yun dan perlahan menyerbu pikiran Li Dabiao. Sederhananya, itu berhasil. Li Dabiao, yang dikendalikan oleh Wu Yun, segera terbangun. Tapi Wu Yun tidak berani mengendur, dia bisa merasakan sangat sulit mengendalikannya seperti ini. Ini pasti tidak akan bertahan lama. Ketika Wei Dahai dan Wei Fucheng melihat Li Dabiao sudah bangun, mereka segera melangkah maju untuk bertanya. Tuan Li, bagaimana situasinya? Penampakan ini. Tidak masalah, ini berhasil. Wu Yun meniru nada bicara Li Dabiao dan memanipulasinya untuk mengatakannya. Anjing itu. Jangan khawatir, dia akan segera bangun. Saat Li Dabiao selesai berbicara, Wu Yun membuka matanya seperti yang diharapkan. Kalimat pertama yang dia ucapkan adalah, "Ayah, Diakon, saya berhasil, saya mengambil alih tubuh anak laki-laki ini." Meskipun Wu Yun merasa sakit hatinya ketika ayahnya memanggilnya, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang akting. Jika Anda tidak melakukan ini, akan sulit untuk menyingkirkan keluarga Li. Wei Dahai dan Wei Fucheng sama-sama sangat gembira. Sebelum mereka berdua dapat berbicara, Li Dabiao berkata dengan terengah-engah, Tuan Istana Wei, Diakon Wei, Tuan Li akan kembali dulu. Dia menderita kerugian serius hari ini dan perlu bermeditasi sebentar. Begitu dia selesai berbicara, dia buru-buru berjalan menuju pintu. Alasan mengapa dia terburu-buru adalah karena Wu Yun merasa kendali menjadi semakin sulit, dan jika dia terus menunda, rahasianya mungkin akan terungkap. Melihat Li Dabiao pergi, Wei Dahai ingin mengantarnya pergi. Wu Yun langsung menghentikannya dan berkata, "Ayah, aku akan mengantarnya pergi. Kamu bisa istirahat saja di kamar." Mendengar ini,
Wei Dahai sangat gembira. Tanpa diduga, setelah menempati tubuh Wu Yun, putranya yang nakal dan nakal dia sebenarnya menjadi begitu memahami etika. Sangat gembira, tidak ada keraguan. Wu Yun mengirim Li Dabiao keluar dari keluarga Wei. Sesampainya di tempat yang sepi, akhirnya aku menghela nafas lega. Menarik kesadarannya, Li Dabiao langsung jatuh. Wu Yun kemudian menyembunyikan tubuh Li Dabiao. Hal ini diperlukan, setidaknya untuk saat ini, agar keluarga Wei tidak dapat melihat kekurangannya. Kembali ke kamar Wei Dahai, untuk sepenuhnya mempercayai Wei Dahai dan Wei Fucheng, mereka tidak berdaya. Wu Yun menutup pintu dengan lembut. Dia berkata, "Ayah, dia Ken, saya menemukan harta yang sangat besar pada anak ini." Wei Dahai sangat gembira dan buru-buru berkata, "Cepat dan lihat." Wu Yundao berkata, "Ayah, tolong tutup tempat ini, jangan biarkan dunia luar tahu apa yang terjadi di dalam." Ketika Wei Dahai mendengar ini, dia sangat gembira dan berkata, "Apakah benar-benar ada harta langka?" Wu Yun mengangguk, "Ya." Wei Dahai tidak memiliki keraguan sama sekali. Dan langsung menggunakan kemampuannya untuk membunuh seluruh ruangan ditutup. Wu Yun diam-diam bersukacita. Dengan cara ini, apapun yang terjadi di dalam nanti, dunia luar tidak akan mengetahuinya. Kemudian, dengan pemikiran dari Wu Yun, Shenlong Wuhun langsung muncul di ruangan itu. Seekor naga meraung, menyebabkan telinga Wei Dahai dan Wei Dahai mengaum. Keduanya ngeri dan berkata, ini naga sungguhan. Wei Dahai begitu bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar dan kata-katanya tidak jelas, aku tidak menyangka, sebenarnya, itu tersembunyi di dalam tubuhnya. Pantas saja ia begitu kuat. Wei Aocheng pun menitikkan air mata kegirangan, pantas saja, tak heran bocah ini begitu kuat. Ternyata dia. Tuan Istana, ada harapan untuk kebangkitan keluarga Wei kita, masih ada harapan. Wei Dahai berkata, "Aks Cheng. Deken, kamu membawa orang ini kembali, dan kamu akan menjadi kontributor terpenting bagi keluarga Wei kita. Mulai sekarang, aku akan mengumumkan bahwa kamu akan menjadi kepala kedua keluarga Wei kami, dan kamu akan sejajar denganku." Wei Fucheng juga sangat bersemangat, memikirkannya. Perjalanan ke kota Jiyun ini benar-benar tidak sia-sia, dan dia akhirnya berhasil menjadi yang terdepan dalam keluarga Wei. Pada saat yang sama, Wu Yun menyingkirkan Shenlong Wuhun dan berkata, "Jangan khawatir, ada yang lebih kuat, apakah kamu ingin melihatnya?" Wei Dahai menyeka air liur dari sudut mulutnya dan berkata, "Jangan sembunyikan saat kamu melihat awan. Sekarang, keluarkan secepatnya dan tunjukkan pada ayahmu." Wu Yun berkata, "Hei, kamu harus mengawasinya." Tiba-tiba, Wu Yun membalik telapak tangannya, dan dis bintang alam bela diri muncul di telapak tangannya. Mata Wei Dahai dan Wei Fucheng tiba-tiba menjadi jelas. Itu sangat lurus hingga matanya hampir menyentuh tanah. Ya Tuhan, ini sebenarnya adalah senjata ilahi. Ya Tuhan, bagaimana mungkin aku, keluarga Wei, begitu berbudi luhur dan cakap sehingga aku benar-benar mengambil harta yang begitu besar, dengan naga asli di tubuhku, dan senjata dewa di tubuhku. Ya Tuhan, apakah ini berkah dari nenek moyangku? Setelah sekian lama, Wei Dahai memaksakan dirinya untuk menenangkan hatinya yang bersemangat dan berkata, "Jian Yun, kemarilah dan tunjukkan artefak ini kepada ayahmu." Wu Yun mengangguk sedikit dan menyerahkan lempeng bintang Wu Yu. Semuanya terkendali. Benar saja, saat Wei Dahai mengambil alih artefak itu, dia benar-benar tercengang. Dia dan Wei Fucheng adalah dua orang, dengan empat mata, menatap langsung ke dis bintang domain bela diri di tangan mereka, tanpa mempedulikan hal lain. Wu Yun berseru dua kali dengan ragu-ragu, "Ayah. Diakon." Dia mengabaikannya. Sekarang, tanpa persiapan, mereka benar-benar tenggelam dalam kegembiraan memiliki artefak tersebut. Wu Yun tersenyum diam-diam, kesempatan telah tiba. Tiba-tiba, dia melihat telapak tangannya bergerak lagi, dan kuali Qian Kun Fulong muncul di tangannya. Ledakan. Itu langsung mengenai Wei Dahai dan Wei Fucheng. Meskipun keduanya adalah kultivator alam Yuan He, bagaimana mereka bisa menahan keagungan senjata ilahi dalam situasi yang tidak berdaya seperti itu? Dengan pukulan ini, keduanya terluka parah dan jatuh ke tanah, sekarat. Menatap Wu Yun dengan tidak percaya.
Wei Jucheng bereaksi dan ingin meminta bantuan, namun seluruh ruangan telah dihalangi oleh Wei Dahai dengan kultivasinya, belum lagi teriakan dan gerakan apapun, dunia luar tidak bisa mengetahuinya. Wei Dahai sedang sekarat, menatap Wu Yun dengan ngeri, dan berkata, Jian Yun, apakah kamu membunuh ayahmu? Bunuh ibumu, pergilah ke neraka, anakmu yang tidak berguna masih ingin mengambil menutupi tubuhku. Tiba-tiba, Wu Yun menghancurkan kuali itu lagi, dan Wei Dahai langsung mati di tempat. Segera setelah itu, Wei Fucheng juga kaget dan langsung dipukuli hingga tewas. Wu Yun tersenyum dingin, kamu berani memanfaatkanku. Aku sangat tidak sabar. Pada titik ini, Wu Yun masih belum memiliki rencana untuk mengakhirinya. Wajahnya menjadi dingin, dan dia sudah memikirkan rencana. Pertama latih kedua orang ini menjadi boneka, lalu kendalikan Wei Dahai, tipu semua pejabat senior keluarga Wei agar membunuh mereka. Tidak ada orang baik di keluarga Wei ini. Wu Yun bukan lagi Wu Yun seperti dulu. Saat Anda keluar, bersikap kejam adalah hal yang paling penting. Selama kamu berani memanfaatkanku, aku akan membiarkan seluruh keluargamu dikuburkan bersamamu.